Perasaan itu adalah anugerah dari Allah, bukan sebuah dosa. Ia hadir sebagai bagian dari fitrah manusia untuk mencinta, menyayangi, dan berharap. Namun, tidak semua yang kita rasakan harus diikuti tanpa arah. Kadang, hati bisa tertipu oleh harapan yang tidak sejalan dengan takdir. Kita mencintai seseorang, membayangkan masa depan bersamanya, bahkan berdoa agar ia menjadi bagian dari hidup kita. Tapi kenyataannya, tidak semua cinta berujung pada pernikahan, dan tidak semua harapan menjadi kenyataan. Ketika cinta itu tidak terbalas atau harus berakhir, bukan berarti perasaanmu salah. Bisa jadi Allah sedang melindungimu. Ia tahu siapa yang benar-benar layak untukmu, bukan hanya dari segi cinta, tapi juga dari segi akhirat. Mungkin kamu mencintai seseorang yang tidak bisa membimbingmu menuju surga, dan Allah ingin kamu bertemu dengan yang lebih baik. Hari ini, mari kita renungkan bersama tentang cinta, perasaan, dan bagaimana seharusnya semua itu berjalan seiring dengan bimbingan Allah, bukan semata-mata keinginan kita. Bab 1. Cinta itu fitrah, tapi butuh arah. Perasaan cinta adalah bagian dari fitrah manusia. Allah menciptakan hati manusia dengan kemampuan untuk mencintai, menyayangi, dan merindukan. Maka, jangan pernah merasa bersalah hanya karena kamu mencintai seseorang. Itu bukan dosa, bukan kesalahan, dan bukan kelemahan. Justru, itu tanda bahwa hatimu hidup dan peka. Namun yang perlu kita sadari bersama adalah, cinta tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, tanpa arah. Seperti air yang mengalir, cinta bisa menyejukkan, tapi juga bisa menenggelamkan, tergantung kemana ia mengalir dan dalam wadah apa ia ditampung. Tanpa arah yang jelas, cinta bisa membawa seseorang tersesat dalam bayangan harapan yang tidak realistis. Kita mulai membangun impian sendiri, menaruh harapan sepihak, dan menganggap bahwa semua yang kita rasakan pasti benar dan akan menjadi nyata. Disinilah banyak hati akhirnya terluka. Bukan karena cintanya salah, tetapi karena arah cintanya tidak dibimbing oleh cahaya petunjuk dari Allah. Allah tidak melarang cinta. Bahkan dalam Islam, cinta yang tumbuh karena Allah dan untuk Allah justru termasuk amal ibadah yang tinggi nilainya. Tapi cinta yang tidak diarahkan dengan benar bisa mengalihkan kita dari tujuan hidup yang lebih besar. Kita jadi lebih sibuk mengejar seseorang daripada mengejar ridha Allah. Kita lebih sering menyebut namanya dalam pikiran daripada menyebut nama Allah dalam zikir. Hati jadi penuh dengan bayangan tentang Dia, bukan harapan kepada Tuhan. Cinta memang fitrah, tapi fitrah itu harus dipelihara dan dijaga, bukan dipaksakan untuk menjadi nyata hanya karena kita merasa yakin. Karena cinta yang benar bukan hanya tentang aku ingin bersama dia, tapi apakah bersama dia bisa membuatku lebih dekat dengan Allah. Tanpa arah yang jelas, cinta bisa membuat kita lalai dari ibadah. Kita jadi mudah kecewa, cemburu berlebihan, atau bahkan terobsesi. Semua ini bisa menjadi sumber luka batin yang dalam. Padahal jika sejak awal cinta itu diarahkan kepada Allah, maka kita akan lebih tenang. Kita bisa mencintai dengan ikhlas dan merelakan dengan lapang. Karena kita tahu, jika Dia memang ditakdirkan untuk kita, maka Allah pasti akan mendekatkan. Tapi jika tidak, Allah pasti menggantikan dengan yang lebih baik. Cinta yang diarahkan pada Allah akan membawa kita pada hubungan yang penuh keberkahan. Kita tidak hanya mencari pasangan hidup, tapi juga pasangan ibadah. Kita tidak hanya mengejar perasaan nyaman, tapi juga rasa aman dalam lindungan syariat. Kita tidak hanya ingin jatuh cinta, tapi ingin bangkit bersama menuju surga. Maka, ketika kamu mencintai seseorang, jangan hanya bertanya, apakah dia membalas perasaanku? Tapi tanyakanlah, apakah aku sudah melibatkan Allah dalam perasaanku ini? Karena cinta yang dibimbing oleh Allah tidak akan membuatmu tersesat. Mungkin kamu akan diuji,
Mungkin kamu harus menunggu, bahkan mungkin kamu harus melepaskan. Tapi yakinlah, semua itu bukan sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan cinta yang dijaga dalam ketaatan. Ingatlah, cinta adalah perjalanan panjang. Ia bukan sekadar tentang siapa yang membuatmu tersenyum hari ini, tapi siapa yang mampu menuntunmu kepada Allah setiap hari. Cinta itu fitrah, tapi arahkanlah pada jalan yang benar. Jangan biarkan cinta membutakan, tapi jadikan cinta sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju ridhanya. Bab 2. Tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Setiap manusia pasti pernah berharap. Kita berharap bisa bersama orang yang kita cintai. Berharap rencana hidup berjalan sesuai keinginan. Berharap jalan yang kita pilih adalah yang terbaik. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dan pada titik itu, kita seringkali merasa kecewa, bahkan mempertanyakan, mengapa tidak sesuai doa? Atau kenapa bukan dia yang menjadi takdirku? Padahal Allah telah memperingatkan kita jauh-jauh hari melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah pengingat yang sangat dalam, bahwa sebagai manusia, kita hanya mampu melihat dari sisi luar. Kita menilai berdasarkan apa yang tampak, perhatian yang dia berikan, kenyamanan saat bersamanya, janji-janji yang ia ucapkan. Tapi Allah melihat jauh lebih dalam. Allah tahu isi hatinya. Allah tahu masa depannya. Allah tahu apakah dia akan menjadi penenang jiwa atau justru penyebab luka yang lebih dalam. Kita seringkali mencintai seseorang dengan sepenuh hati, lalu merasa hancur ketika tidak bisa memilikinya. Tapi justru disitulah letak kasih sayang Allah. Allah tidak ingin kamu tersesat lebih jauh dalam cinta yang tidak membawamu kepadanya. Allah tidak ingin kamu hidup dalam hubungan yang tampak indah di permukaan, tapi rapuh dan penuh luka di dalam. Maka, ketika Allah menjauhkanmu dari seseorang, percayalah bahwa itu bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu. Terkadang, seseorang yang kita cintai justru menjauhkan kita dari Allah. Bukan karena dia jahat, tapi karena keberadaannya dalam hidup kita membuat kita lebih sibuk mencintai makhluk daripada mengingat Sang Pencipta. Kita jadi lalai dari ibadah, kehilangan arah, dan lupa bahwa hati ini seharusnya lebih dulu penuh dengan cinta kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka, ketika Allah mengambilnya dari hidup kita, bisa jadi itu adalah bentuk rahmat yang belum kita pahami saat ini. Seringkali kita terlalu percaya pada logika cinta yang kita buat sendiri. Kita yakin, dialah orang yang terbaik untukku. Kita membangun harapan demi harapan, tanpa menyadari bahwa semakin tinggi harapan yang tidak disandarkan pada Allah, semakin besar pula potensi kecewanya. Inilah pentingnya selalu melibatkan Allah dalam setiap rasa yang tumbuh. Karena perasaan manusia bisa berubah, tapi keputusan Allah selalu tepat. Belajarlah untuk ikhlas menerima bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik untukmu. Kadang Allah menjauhkan kita dari seseorang karena Dia ingin menghadirkan seseorang yang lebih tepat, yang lebih mampu mendekatkanmu kepadanya, yang bisa menjadi teman sejiwa dan seiman. Tapi kita tidak akan melihatnya jika terus memaksa mencintai yang salah. Saat doa tidak dikabulkan seperti yang kita harapkan, itu bukan karena Allah tidak mendengarkan, tapi karena Allah tahu ada yang lebih baik yang sedang Dia siapkan. Maka daripada terus bertanya, mengapa bukan Dia? Lebih baik kita belajar berkata, Ya Allah, aku percaya pada pilihan-Mu. Meyakini bahwa Allah lebih tahu adalah bentuk tertinggi dari iman. Karena disitulah letak ketenangan sejati, bahwa walaupun hati kita berharap pada sesuatu,
kita tetap mampu menyerahkan keputusan akhir kepada Allah. Dan ketika Allah memilihkan untukmu sesuatu yang berbeda dari harapanmu, percayalah, itu bukan akhir dari kisahmu. Itu awal dari kisah yang lebih indah, meski untuk sementara terasa lebih sunyi. Bab ketiga, Allah tidak pernah salah menjodohkan. Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan banyak orang. Ada yang hadir hanya sebentar, ada pula yang menetap cukup lama. Ada yang meninggalkan jejak indah, tapi juga tak sedikit yang meninggalkan luka. Namun dari semua pertemuan itu, satu hal yang pasti, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Dan ketika seseorang datang, lalu pergi dari hidupmu, itu bukan semata karena perasaanmu salah, tapi karena Allah sedang memurnikan jalan hidupmu. Allah sedang menyusun kisah cinta yang terbaik dengan waktu, cara, dan orang yang paling tepat. Berapa banyak di antara kita yang pernah mencintai dengan sungguh-sungguh, bahkan merasa bahwa dialah orang yang tepat. Kita berdoa, berusaha, dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan berakhir bahagia. Tapi nyatanya, cinta itu kandas. Hubungan itu retak, dan orang yang kita harapkan ternyata bukan yang ditakdirkan. Sakit? Tentu saja. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah salah dalam mengatur takdir. Jika Dia pergi, maka memang bukan Dia yang dipilihkan Allah untukmu. Perpisahan bukan berarti kamu gagal mencintai. Bukan juga berarti kamu tidak pantas dicintai. Bisa jadi, justru karena kamu terlalu berharga, Allah tidak ingin kamu jatuh ke dalam pelukan yang salah. Dia tahu isi hati manusia yang tidak bisa kita lihat dari luar. Allah tahu siapa yang hanya hadir untuk membuatmu nyaman, tapi tak sanggup menuntunmu menuju kebaikan. Allah tahu siapa yang terlihat sempurna, tapi tak mampu mencintaimu dengan cara yang benar. Maka, ketika Dia mengambil seseorang dari hidupmu, itu bukan penghakiman atas rasa cintamu. Itu adalah bentuk penjagaan. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan itu terletak pada memiliki orang yang kita cintai. Tapi dalam Islam, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bersama orang yang mampu menuntun kita kepada Allah. Bukan hanya yang membuat kita tertawa, tapi yang mendoakan kita saat tak terlihat. Bukan hanya yang menemani saat senang, tapi yang tetap berjuang bersama dalam susah. Allah tahu itu semua. Itulah mengapa kamu harus percaya bahwa jodoh yang datang dari Allah bukan hanya tentang rasa cinta, tapi juga tentang arah hidup. Terkadang, Allah memisahkan dua orang yang saling mencintai, bukan karena cinta itu salah, tapi karena cinta itu belum cukup kuat untuk dibangun di atas pondasi yang kokoh. Cinta saja tidak cukup tanpa iman. Rasa sayang saja tidak cukup tanpa tanggung jawab. Maka Allah biarkan mereka berjalan sendiri-sendiri untuk belajar, tumbuh, dan memperbaiki diri. Hingga pada waktu yang tepat, jika memang ditakdirkan, mereka akan dipertemukan kembali dalam versi terbaiknya. Atau Allah akan hadirkan seseorang yang jauh lebih layak, yang akan mencintaimu bukan hanya karena siapa dirimu, tapi karena Dia melihatmu sebagai jalan menuju surga. Percayalah, jodohmu tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah datang terlambat, dan tidak akan pernah salah orang. Karena Allah yang mengatur semuanya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap menjaga hati, tetap berdoa, dan memperbaiki diri. Jangan biarkan hatimu hancur terlalu lama oleh cinta yang tidak jadi nyata. Bisa jadi Allah sedang mengosongkan ruang di hatimu untuk sesuatu yang lebih indah yang sedang Dia siapkan. Allah tidak akan memberikanmu seseorang yang sembarangan. Dia akan berikan yang kamu butuhkan, bukan hanya yang kamu inginkan. Seseorang yang tidak hanya mencintaimu di dunia, tapi juga ingin bersamamu di akhirat. Seseorang yang ketika kamu lelah, Dia mengingatkanmu untuk kembali kepada Allah.
Seseorang yang bukan hanya pasangan, tapi sahabat dalam ibadah, rekan dalam doa, dan penuntun dalam kesabaran. Maka, jika hari ini kamu sedang patah hati karena seseorang yang pergi, ucapkanlah, "Ya Allah, aku pasrahkan cintaku kepadamu. Jika bukan dia yang terbaik, maka hadirkanlah seseorang yang engkau pilihkan untukku. Bukan yang sempurna, tapi yang mampu membimbingku menujumu." Yakinlah, Allah tidak pernah salah menjodohkan, dan cinta yang datang dengan ridhanya akan selalu berakhir dengan bahagia. Bab 4 Doa dan Tawakal lebih kuat dari rencana. Manusia adalah makhluk yang penuh rencana. Kita menyusun masa depan dengan detail, menulis harapan di hati, dan membayangkan bagaimana cinta itu seharusnya berjalan. Kita berkata dalam hati, "Aku ingin bersama dia," lalu mulai menyusun langkah, mendekat, mengenal, dan berharap. Tapi seringkali, rencana yang kita bangun dengan begitu indah itu justru hancur dalam sekejap. Sakit? Tentu saja. Namun dari semua itu, kita akan belajar satu hal penting. Doa dan tawakal lebih kuat daripada rencana. Allah tidak melarang kita untuk berharap dan merencanakan. Tapi dalam Islam, setiap langkah kita seharusnya disandarkan pada ridha dan kehendaknya. Karena sekuat apapun usaha manusia, tetap saja Allah lah yang memegang kuasa penuh atas takdir. Itulah kenapa dalam cinta pun, kita tidak boleh hanya berjalan dengan logika dan rasa, tapi juga dengan doa yang tulus dan tawakal yang mendalam. Berapa banyak orang yang sudah merencanakan pernikahan, tapi hubungannya kandas di tengah jalan? Berapa banyak yang sudah yakin menemukan orang yang tepat, tapi akhirnya justru disakiti? Itu bukan karena cinta salah arah, melainkan karena perjalanannya tidak disertai dengan doa yang memohon petunjuk dan hati yang berserah dalam tawakal. Allah ingin kita tahu bahwa seindah apapun harapan manusia, hanya kehendaknya yang akan terjadi. Maka saat kamu mulai menyukai seseorang, jangan hanya berkata, "Aku ingin bersamanya." Tapi mulailah dengan berkata dalam doa, "Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang paling lembut, dan kuatkan aku untuk menerimanya." Doa ini bukan tanda kamu tidak yakin, tapi justru bentuk keyakinan yang paling dalam. Kamu percaya bahwa Allah tahu lebih banyak, Allah melihat lebih luas, dan Allah mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Maka kamu tak ingin memaksa sesuatu yang bisa saja membawa luka. Kamu ingin cinta yang berkah, yang damai, dan yang membawa kamu semakin dekat dengan Allah. Bukan cinta yang hanya menyenangkan nafsu sesaat. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tapi tawakal adalah usaha maksimal yang disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Kamu tetap mengenal, tetap berkomunikasi, tetap menjaga adab, namun dalam hatimu, kamu tidak bergantung sepenuhnya pada manusia. Kamu bergantung pada Allah. Jika hubungan itu memang ditakdirkan, maka Allah akan mudahkan. Jika tidak, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Meski saat ini belum kamu mengerti. Seringkali kita kecewa bukan karena kenyataan itu buruk, tapi karena harapan kita terlalu tinggi tanpa melibatkan Allah. Kita mencintai seseorang setengah mati, tapi lupa bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja. Kita meletakkan seluruh kebahagiaan pada satu sosok, padahal tempat bergantung yang paling aman hanyalah Allah. Maka ketika hati itu rapuh, bukan cinta yang salah, tapi pondasinya yang tidak kokoh, karena tidak dibangun dengan doa dan tawakal. Sahabat, cinta yang tidak disertai doa ibarat kapal yang berlayar tanpa arah. Ia bisa saja sampai ke tujuan, tapi lebih besar kemungkinan akan hanyut atau karam. Tapi cinta yang sejak awal dilibatkan dalam doa akan selalu menemukan jalan terbaiknya. Bisa jadi kamu tidak bersatu dengannya, tapi kamu akan mendapatkan ketenangan dan keikhlasan, karena kamu tahu bahwa
Semua ini adalah jawaban dari Tuhanmu. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa. Tidak ada doa yang sia-sia. Semua disimpan, dijawab, atau diganti dalam bentuk yang lebih indah. Maka, saat kamu mencintai, cintailah dengan cara yang Allah sukai. Libatkan Dia sejak awal. Mintalah petunjuknya sebelum hatimu terlalu dalam. Dan saat kamu merencanakan masa depan dengan seseorang, pastikan bahwa langkah pertamamu adalah berdoa, dan langkah keduamu adalah bertawakal. Karena pada akhirnya, cinta yang paling tenang adalah cinta yang tumbuh bersama doa dan berjalan dalam ridha-Nya. Bab 5. Hati yang dijaga Allah tidak akan salah pilih. Dalam kehidupan, salah memilih pasangan bisa menjadi luka yang dalam. Tidak hanya meninggalkan air mata, tapi juga merenggut ketenangan dan harapan. Maka dari itu, menjaga hati bukan hanya tentang menahan perasaan, tapi lebih dari itu, menjaga arah cinta agar tetap dalam ridha Allah. Karena hati yang dijaga oleh Allah tidak akan mudah terjebak pada cinta yang salah. Ia akan lebih peka, lebih kuat, dan lebih tenang dalam menentukan pilihan. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah mengenali sinyal darinya. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus memperjuangkan dan kapan harus melepaskan. Bukan karena dia tidak punya rasa, tapi karena dia tahu perasaan saja tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan. Harus ada petunjuk dari Allah, harus ada izin darinya. Seringkali kita terjebak dalam cinta yang kita pikir terbaik, padahal itu hanya keinginan diri sendiri, bukan takdir yang Allah siapkan. Kita mempertahankan seseorang dengan sekuat tenaga, berharap dia berubah atau tetap bertahan. Tapi kenyataannya, semakin kita kejar, semakin jauh rasanya. Bukan karena cinta kita salah, tapi karena mungkin itu bukan jalan yang Allah ridai. Dan disitulah letak ujian sebenarnya. Mampukah kita melepaskan apa yang kita cintai demi menerima apa yang Allah pilihkan? Ketahuilah, Allah tidak pernah menolak cinta yang disampaikan dengan doa. Dia hanya menundanya, mengalihkannya, atau menggantinya dengan yang lebih baik. Bahkan, ketika seseorang pergi dari hidupmu, itu bukan berarti cintamu sia-sia. Bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan Allah atas hatimu. Karena Allah tahu siapa yang layak mendampingi, dan siapa yang hanya akan melukai. Perasaanmu bukan aib, cintamu bukan kesalahan, tapi Allah lah yang maha mengetahui isi hati manusia. Maka, saat kamu jatuh cinta, jangan hanya jaga hubungan dengan manusia. Jagalah terlebih dahulu hubunganmu dengan Allah. Sebab, ketika hatimu bersandar kepadanya, kamu tidak akan mudah goyah hanya karena seseorang pergi atau tidak membalas rasa. Jika hari ini kamu sedang menahan luka karena cinta yang tak berbalas, bersabarlah. Jangan terburu-buru menyalahkan perasaanmu. Jangan menyesali hati yang pernah tulus. Sebaliknya, bersyukurlah karena kamu sudah mampu mencintai dengan ketulusan. Dan kini, Allah sedang mendidik hatimu untuk menjadi lebih dewasa dan lebih kuat. Ingatlah, hati yang dijaga oleh Allah tidak akan dibiarkan jatuh pada cinta yang keliru. Mungkin kamu sedang diuji, tapi percayalah, Allah sedang menyiapkan skenario terbaik untukmu. Tidak cepat tapi pasti. Tidak selalu sesuai harapan, tapi selalu membawa ketenangan. Jadikan cinta sebagai ibadah, bukan sekadar pelarian rasa. Biarkan cintamu tumbuh dalam doa, bukan dalam ambisi. Jangan buru-buru mencari siapa yang kamu mau, tapi minta pada Allah agar dipertemukan dengan siapa yang kamu butuh. Seseorang yang bukan hanya kamu sayangi, tapi juga mampu menuntunmu dalam kebaikan. Seseorang yang tak hanya memikat hatimu, tapi juga menjaga imanmu. Hati yang menyerahkan urusannya pada Allah tidak akan kecewa, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan cinta yang dijaga dalam doa dan kesabaran. Dia akan menggantinya, menghadirkannya, atau memantaskanmu lebih dulu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dan saat itu tiba,
kamu akan bersyukur kenapa dulu harus menunggu, kenapa dulu harus melepaskan, dan kenapa dulu harus belajar percaya.